Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan pagi KP Maim Kaim pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau pada tanggal 6 Tamus 5783 diambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 15 yang berkata demikian saudaraku. Demikianlah Raja Rehabeam tidak mendengarkan rakyat, sebab hal itu datang dari Yahweh supaya dia meneguhkan firman-Nya yang telah Yahweh sampaikan melalui Ahia orang Silo kepada Yerobaim anak Nebat. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan firman pada pagi hari ini adalah Israel terpecah, saudaraku. Setelah Salomo meninggal dunia, saudaraku, maka bangsa Israel dipimpin oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Namun saat proses pelantikan Rehabeam ini, rakyat datang berduyun-duyun kepada Rehabeam untuk menyatakan suatu pernyataan, saudaraku, bahwa rakyat merasa terbeban berat oleh karena apa yang menjadi kepemimpinan Salomo pada waktu itu. Dan di sini, saudaraku, Rehabeam sebagai anak yang melanjutkan kepemimpinan Salomo minta waktu 3 hari, saudaraku. Dalam waktu 3 hari, apa yang dilakukan Rehabeam? Dia minta nasihat. Pertama kepada kelompok tua-tua, yang kedua kepada kelompok anak muda, saudaraku. Namun setelah ketiga hari datang, Rehabeam mengambil keputusan apa yang menjadi nasihat para muda ini, saudaraku. Dan dikatakan di sana bahwa Rehabeam akan memimpin bangsa Israel selanjutnya, bahkan dengan cambuk yang berduri, saudaraku, artinya dengan kekerasan, saudaraku. Dan hal ini menyebabkan akhirnya rakyat pergi, saudaraku, meninggalkan Rehabeam sebagai anak Salomo ini. Dan disinilah terjadinya perpecahan bangsa Israel menjadi dua itu, saudaraku. Dan bagian rakyat pergi meninggalkan dan akhirnya dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobaim anak Nebat, seorang Efraim, saudaraku. Hal ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia, saudaraku, saat dia bertemu dengan Yerobaim dan mengoyakkan bajunya menjadi 12 baju, saudaraku, 12 robekan. Demikian, saudaraku, akhirnya bangsa Israel terpecah menjadi dua. Hal ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Ada dua hal. Pertama, Salomo diberkati, Raja Salomo, Raja Israel yaitu Salomo diberkati luar biasa, saudaraku. Dan akhirnya raja ini jatuh. Oleh karena apa? Oleh karena keinginan Salomo pribadi, saudaraku. Oleh karena Salomo tidak memegang teguh apa yang menjadi perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, sehingga kerajaan jatuh, saudaraku, karena Salomo menyembah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa yang dibawa oleh istrinya, saudaraku. Dan akhirnya Salomo jatuh. Hal ini oleh keinginan Salomo sendiri, saudaraku. Namun setelah kelanjutan anaknya terpecah menjadi dua, bukan keinginan anaknya, namun inilah rancangan Bapa Yahweh, sehingga Israel terpecah menjadi dua, saudaraku. Jadi hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Ada sesuatu hal yang memang diizinkan oleh Bapa yang bekerja dalam hidup kita. Namun satu hal juga, ada hal yang memang terjadi oleh karena perbuatan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Sama seperti halnya bangsa Israel, saudaraku. Saat dipimpin oleh Salomo, bangsa Israel akhirnya jatuh oleh karena keinginan Salomo sendiri. Namun setelah dilanjutkan anak-anaknya terpecah menjadi dua, ini adalah kehendak Bapa Yahweh, saudaraku. Tergantung kepada kita, saudaraku, menjalani kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan yang harus kita jalani, apakah kita tetap berpegang kepada perintah Bapa Yahweh, atau justru kita yang tidak berpegang kepada perintah Bapa Yahweh. Dan ini bisa saja terjadi bagi kita saat ini, saudaraku. Siapapun kita, dimanapun kita berada, bisa saja hal itu terjadi. Namun bagi kita yang sudah mengerti, memahami hal ini, tentu kita harus berupaya menghindari itu, saudaraku, agar hidup kita tetap berjalan dalam jalan-jalannya Bapa Yahweh. Namun di lain itu, bila Bapa berkehendak berbeda terhadap hidup kita, sama seperti halnya saat kelanjutan pemimpin bangsa Israel ini, karena kehendak Bapa Yahweh akhirnya terpecah menjadi dua. Itulah rancangan Bapa Yahweh. Dan bila itu terjadi juga dalam kehidupan kita, kita juga berkatakan, biarlah kehendak Bapa Yahweh yang terjadi. Dan itulah yang terbaik. Amin. Sukses besar buat kita semua. Shalom, saudaraku.